Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Anies hanya kalah kalau nggak nyapres. Ada kabar seorang pensurvei ditanya tentang apa yang menyebabkan Anies Baswedan kalah. Ia menjawab, Anies kalah kalau tidak nyapres. Kabar ini bisa benar, bisa juga salah. Tapi lihat fakta selama ini dan juga data yang ada. Anies merupakan kandidat yang secara logika telah memenuhi sejumlah syarat untuk menang. Anies juga punya integritas, kapasitas dan elektabilitas yang tidak kalah dengan kandidat lainnya. Kalau ada selisih elektabilitas itu tipis sekali. Sampai di sini Anies juga punya syarat untuk berkompetisi. Ini penting karena tidak akan ada kemenangan tanpa kompetisi. Ada sejumlah hal potensial yang membuat Anies peluangnya lebih besar untuk menang. Pertama, Anies punya magnet sosial yang luar biasa. Di mana ada Anies, di situ ada antusiasme dan optimisme massa. Ini boleh dibilang sebagai sebuah ekspektasi yang sangat besar. Inilah yang disebut karisma atau kewibawaan. Ini bawaan lahir. Orang Jawa bilang bawaan orok. Para akademisi menyebut taken for granted. Magnet massa ini berpotensi mempengaruhi persepsi publik bahwa Anies yang dikehendaki rakyat. Ini dapat menarik undecided voters atau para pemilih yang belum menentukan pilihan, yang jumlahnya rata-rata di atas 15%. Bahkan berpotensi terjadinya swing voters atau pemilih yang beralih ke Anies. Kedua, Anies punya track record atau rekam jejak yang marketable. Mudah dijual, Anies punya prestasi di mata dunia internasional, terlebih prestasi dalam negeri. Rekam jejak Anies sejak menjadi Ketua OSIS se-Indonesia, Ketua Senat UGM, memimpin LSM Indonesia Mengajar, dan turun tangan hingga menjadi Rektor Paramadina, lalu menjadi Mendikbud, dan terutama prestasi serta penghargaan Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Ketiga, Anies punya gagasan-gagasan out of the box. Sejumlah gagasan Anies terrealisasi di DKI dan sukses memukau rakyat. Jaklingko, Go Green, Formula E, dan juga Jakarta International Stadium. Transportasi bebas polisi merupakan bagian dari terobosan yang banyak mendapatkan apresiasi. Keempat, Anies memiliki kemampuan berkomunikasi di atas rata-rata. Public speaking-nya sangat bagus. Video Anies selalu terbesar viewersnya di antara kandidat-kandidat yang muncul. Singkat, padat, dan juga sangat berbobot. Tanggal 16 Oktober, Anies tidak lagi menjabat untuk periode ini. Pada 11 bulan kemudian, tepatnya tanggal 7-13 September 2023, pendaftaran Pilpres dibuka. 11 bulan ini menjadi kesempatan yang bisa dimanfaatkan Anies untuk berkeliling Indonesia. Dengan karisma dan kemampuan komunikasinya yang bagus, Anies bisa mengambil suara dari undecided voters dan juga swing voters. Teriakan Anies Presiden mungkin akan menggema di seluruh pelosok Nusantara. Dalam hal ini, Anies terlihat sebagai hero. Gagasan out of the box yang menunjukkan tingkat kecerdasan dan public speaking yang sangat bagus ini juga akan sangat berpengaruh ketika debat capres. Jika terjadi debat capres-cawapres 5 kali di Pilpres, ini bisa menggiring suara ke Anies. Sebab saat debat Pilpres, mayoritas rakyat menyaksikan dan mendengarkan langsung kemampuan paslon dalam menjawab pertanyaan, mengungkapkan gagasan dan menggambarkan masa depan bangsa. Debat di malam hari, pagi harinya akan menjadi santapan hangat rakyat yang memperbincangkan. Hampir semua pemilih membicarakan hasil debat capres-cawapres. Di warung bicara hasil debat. Di sawah para petani memperbincangkan. Di kantor pun apalagi. Pedagang cendol, bakso dan sayur bertemu di jalan ngomongin hasil debat. Debat capres-cawapres akan jadi perbincangan massal. Kelima, Anies tipe orang yang detail dan cenderung perfeksionis. Ini akan mempengaruhi kinerja tim sesnya dan juga strategi kemenangan yang dijalankan tim ses Anies. Dalam berbagai peristiwa di DKI Jakarta, Anies selalu mampu keluar dari semua penjegalan, interpelasi, bidikan hukum, provokasi fitnah dan penghinaan. Semua mampu dilaluinya. Ini lantaran Anies tipe orang yang cukup perfeksionis.
Semua sisi secara detail dihitungnya sebelum dan saat mengambil keputusan, termasuk mempersiapkan plan A, B, dan C-nya. Dari sini sulit mengalahkan manusia dengan tipologi perfeksionis seperti Anies. Terlalu matang dalam persiapan dan pekerjaan dan sangat terukur. 13 pulau reklamasi di stop dan 4 pulau reklamasi disegel. Kemudian diambil 65%-nya oleh Pemprov DKI Jakarta. Siapa yang bisa menghalangi? Ini proyek raksasa yang melibatkan pengusaha super besar serta pejabat raksasa. Mengapa Anies sukses menyegel proyek raksasa ini? Karena Anies selalu bekerja secara terukur. Ia tak akan melakukan sesuatu yang potensi kalahnya besar. Inilah syarat-syarat rasional untuk memenangkan kontestasi di 2024. Ini tidak berarti membuat tim ses dan relawan Anies lega dan merasa menang. Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras, serius dan terukur. Dan Anies tipe orang yang selalu kerja keras, serius dan terukur. Dari potensi dan situasi politik yang ada, maka tidak terlalu berlebihan jika ada yang mengatakan Anies hanya kalah jika tidak nyapres. Karena itu mereka yang kemungkinan menjadi lawan akan berupaya menjegal Anies dan menghalanginya supaya Anies gagal nyapres. Dan upaya ini berupaya terus dilakukan. Di sisi lain, keadaan ini akan dimanfaatkan oleh sejumlah partai yang ingin di pemilu 2024 menjadi pemenang. Mereka akan mengusung kandidat yang peluangnya menang sangat besar. Dan mereka mengincar Anies, ini juga sedang dilakukan. Dalam dunia marketing, sesuatu yang bagus akan menjadi rebutan. Dimanapun emas akan selalu diburu. Parpol butuh dua hal, yaitu coattail effect dan juga calon yang menang. Dua kebutuhan parpol ini tidak akan bisa dinego dan dibeli oleh siapapun dan dengan apapun, kecuali parpol yang teramat miskin dan sedang dalam keadaan frustasi. Anies merupakan kandidat yang secara logika telah memenuhi sejumlah syarat untuk menang. Anies juga punya integritas, kapasitas dan elektabilitas yang tidak kalah dengan kandidat lainnya. Kalau ada selisih elektabilitas itu tipis sekali. Sampai di sini Anies juga punya syarat untuk berkompetisi. Ini penting karena tidak akan ada kemenangan tanpa kompetisi. Ada sejumlah hal potensial yang membuat Anies peluangnya lebih besar untuk menang. Pertama, Anies punya magnet sosial yang luar biasa. Di mana ada Anies, di situ ada antusiasme dan optimisme massa. Ini boleh dibilang sebagai sebuah ekspektasi yang sangat besar. Inilah yang disebut karisma atau kewibawaan. Ini bawaan lahir. Orang Jawa bilang bawaan orok. Para akademisi menyebut taken for granted.